menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan teks Pancasila oleh pimpinan Dewan diikuti oleh seluruh hadirin peserta rapat paripurna. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Empat. Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. perwakilan. 5. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat, pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat, Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, serta segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna ke-10, masa persidangan kedua, tahun sidang 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nuryadi, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Biro Hukum Setda DIY. Yang kami hormati saudara-saudara dan dari media massa serta segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat hadir dalam rapat paripurna pada siang hari ini. Selanjutnya, kepada
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan. Atas nama pimpinan Dewan kami ucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rapat paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan selalu mohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2020 pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020 pukul 10.37 menit kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati. Rapat paripurna pada pagi ini, pada siang hari ini diselenggarakan berdasarkan keputusan rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 Mei tahun 2020 dengan acara sebagai berikut. 1. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa DPRD DIY atas pembahasan Raperda DIY tentang tata cara penyusunan rencana pembentukan peraturan daerah atau peraturan daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam bahan pokok acara nomor 11 tahun 2019. 2. Laporan Panitia Khusus bahan acara nomor 38 tahun 2019 DPRD DIY atas pembahasan Raperda DIY tentang pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan dengan Yogyakarta tersebut dalam bahan acara nomor 38 tahun 2019. 3. Persetujuan bersama terhadap bahan acara nomor 11 dan 38 tahun 2019. 4. Persetujuan dan penetapan rancangan putusan DPRD DIY tentang perubahan ke-6 atas putusan DPRD DIY nomor 65/DPRD/2016 tentang rencana pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam acara nomor 9 tahun 2020. 5. Pendapat akhir Gubernur DIY atas persetujuan bersama Raperda pihak 11 dan 38 tahun 2019. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum memasuki acara pokok rapat pada siang hari ini, kami informasikan bahwa berdasarkan surat dari Gubernur DIY nomor 120/7577 tanggal 13 Mei 2020, Gubernur DIY tidak dapat hadir pada rapat paripurna pada tanggal 13 Mei karena berkenaan rapat koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota DIY terkait penanganan COVID-19 di DIY. Maka keputusan Gubernur dilimpahkan kepada Wakil Gubernur. Sehubungan hal tersebut, rapat paripurna akan dihadiri oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah hadir hari ini. Kemudian kami sampaikan bahwa pembahasan terhadap Raperda bahan acara nomor 11 dan 38 tahun 2019 sudah dilaksanakan pada tahun lalu. Namun, hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia baru diterima pada tanggal 23 Januari 2020 dengan nomor 188.34/4707-ODA dan nomor 188.34/507-ODA. Kemudian, terhadap bahan acara nomor 11 terdapat beberapa hal yang memerlukan konsultasi langsung ke pemerintah pusat oleh Bambada Perdais bersama dengan Biro Hukum DIY. Selanjutnya, sesuai ketugasan Bambada melalui surat nomor 188/02847 dan 188/03909 perihal tindak lanjut hasil fasilitasi Raperda tentang tata cara penyusunan rencana pembentukan peraturan daerah atau peraturan daerah istimewa dan Raperda tentang pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan DIY merekomendasikan agar kedua Raperda tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk itu, hasil akhir dari pembahasan kedua Raperda tersebut akan dilaporkan dalam rapat paripurna pada siang hari ini. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, mari kita memasuki acara pertama rapat pada siang hari ini, yaitu laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atas pembahasan
bahan acara nomor 11 tahun 2019 kepada juru bicara Bampada Garing Perdais untuk penyampaian laporannya. Kami persilahkan. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak lanjut hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda tentang tata cara penyusunan pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, Saudara para pejabat pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, rekan-rekan anggota Dewan, wartawan, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul pada hari ini di acara rapat paripurna yang mulia ini. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pembentukan peraturan daerah telah diatur secara rinci tahapannya dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah serta peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 tahun 2019. Yang pada intinya pembahasan rancangan peraturan daerah dan atau rancangan Perdais dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat kedua. Rapat paripurna hari ini yang kita hadiri secara bersama-sama merupakan pembicaraan tingkat kedua yang meliputi A. Pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dalam rapat paripurna yang didahului dengan 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan. 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, dan B. Pendapat akhir gubernur. Akan tetapi pada rapat paripurna hari ini ada hal yang sedikit berbeda, di mana seharusnya yang melaporkan adalah panitia khusus yang melakukan pembahasan raperda, akan tetapi kali ini yang memberikan laporan adalah Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais. Dan kejadian kali ini adalah yang kedua kalinya setelah rapat paripurna pada tanggal 28 November 2019. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kami dapat berikan gambaran sekilas perjalanan pembahasan raperda tentang tata cara penyusunan pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa. A. Raperda dimaksud dibahas oleh DPRD masa jabatan 2014-2019 melalui panitia khusus bahan acara nomor 11 tahun 2019 yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD tanggal 29 Mei 2019. B. Panitia khusus telah selesai melakukan finalisasi pembahasan raperda pada tanggal 3 Juli 2019. C. Bapemperda melakukan harmonisasi raperda bersama dengan panitia khusus dan perangkat daerah terkait pada tanggal 4 Juli 2019. D. Pada tanggal 29 Agustus 2019 terbit Surat Menteri Dalam Negeri nomor 188-34-4707-ODA yang menyampaikan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda tentang tata cara penyusunan rencana pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa. E. Dengan telah bubarnya panitia khusus pembahasan raperda dimaksud dikarenakan adanya pergantian masa jabatan anggota DPRD DIY, maka hasil fasilitasi raperda ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri dan disposisi dari pimpinan DPRD melalui rapat kerja Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais pada tanggal 16 Januari 2019. Dalam rapat kerja
Dalam rapat kerja dimaksud disepakati dengan Biro Hukum Seda DIY bahwa masukan Kementerian Dalam Negeri ada yang tidak bisa ditindaklanjuti, utamanya berkaitan dengan perubahan judul dan beberapa perubahan substansi yang sangat mengubah maksud dan muatan materi awal dari raperda tersebut. Selain itu disepakati bahwa Biro Hukum Seda DIY segera mengagendakan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dengan didampingi Bapemperda. F. Pada tanggal 30 dan 31 Januari 2020, Biro Hukum Seda DIY bersama dengan pimpinan Bapemperda dengan didampingi pimpinan DPRD melakukan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan diterima langsung oleh Bapak Sukoyo, SH, MSI, Direktur Produk Hukum Daerah. Dalam konsultasi tersebut masih belum dicapai kesepakatan dengan Kementerian Dalam Negeri. G. Pada tanggal 26 Februari 2020 diadakan rapat kerja Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais untuk membahas kembali tindak lanjut hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat Bapemperda terdapat 3 opsi untuk tindak lanjut, yaitu apabila diputuskan untuk mengikuti saran penyempurnaan dari Kemendagri, maka Biro Hukum akan melakukan perbaikan draft sesuai saran penyempurnaan sehingga dapat diproses hingga penerbitan nomor register. Namun pilihan ini akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, yaitu akan ada 2 peraturan daerah yang memiliki judul mirip, sehingga pemerintah DIY harus menyatukan materi muatan kedua raperda tersebut. Apabila diputuskan tetap mempertahankan draft awal raperda, maka Biro Hukum akan menambahkan klausul mengenai analisis kebutuhan perda sesuai saran dari Kemendagri. Akan tetapi opsi ini kemungkinan akan tetap mendapat kesulitan ketika meminta nomor register. Apabila diputuskan untuk bersurat kembali ke Kementerian Dalam Negeri terkait hasil fasilitasi, maka akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan memperlama proses pengundangan raperda. Pada akhirnya dalam rapat kerja disepakati mengikuti semua saran penyempurnaan dari Kemendagri. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais yang dapat kami sampaikan. Semoga raperda dimaksud bisa mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur dan segera bisa diimplementasikan dan menjadi panduan baru dalam penyiapan program pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa. Dan kami mengharapkan sesuai apa yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa opsi yang telah kita pilih membawa konsekuensi penyatuan raperda ini dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah. Dan kami berharap pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang akan melakukan penyatuan dimaksud. Bersama laporan ini pula kami lampirkan pandangan akhir fraksi terkait raperda tentang tata cara penyusunan pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta 13 Mei 2020. Ketua Bapemperda Yuni Satyahayu. Terima kasih. Kami ucapkan kepada jurubicara Bapemperda atas penyampaian laporan hasil kerjanya. Demikian laporan Bapemperda DPRD terhadap penyempurnaan bahan acara nomor 11 tahun 2019 sebagaimana telah kita dengar bersama. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, marilah kita masuki acara kedua rapat pada siang hari ini, yaitu laporan panitia khusus DPRD atas pembahasan raperda tentang pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan DIY tersebut dalam bahan acara nomor 38 tahun 2019. Para jurubicara Pansus untuk menyampaikan laporannya, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Panitia Khusus Bahan Acara nomor 38 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan daerah istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati pimpinan rapat paripurna dan pimpinan Dewan. Yang saya hormati Bapak Gubernur, dalam hal ini hadir Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu dan Bapak anggota DPRD. Yang saya hormati Pak Sekda atau yang mewakili segenap OPD Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili hadir pada kesempatan ini, serta dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini kita dapat bersama-sama hadir mengikuti rapat paripurna. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sebelumnya Pansus BA 38 mengaturkan terima kasih pada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus Bahan Acara nomor 38 tahun 2019 yang telah kita laksanakan sesungguhnya pada tahun yang lalu. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, sebelum memasuki materi terhadap BA 38 ini, izinkan kami menyampaikan terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Jika kita lihat perkembangannya di Yogyakarta, angkanya semakin naik, semakin tanggah. Klaster terakhir yang kita dengar adalah yang datang dari Indogrosir dan karyawannya ini ataupun karyawatinya itu datang dari berbagai daerah. Bukan hanya dari kota Sleman, bukan hanya dari Bantul, tapi juga dari daerah yang lain. Yang sungguh kami masih perlu memberikan perhatian bersama bahwa karyawan ini ada yang masih anak. Mereka belum dewasa, belum sadar diri, sehingga setelah di rapid mestinya isolasi, tetapi masih berjalan-jalan ke sana kemari. Ini yang terjadi di Bantul, di tetangganya Pak Atmaji itu, di Sambeng, Serandaan. Setelah hasil swab keluar ternyata positif. Kita tidak tahu sampai hari ini, kemudian karena mereka pada saat itu, di saat masih reaktif berkomunikasi dengan banyak orang, di bengkel, di warung, di tempat yang lain, sehingga bagaimana nasib terhadap mereka semua yang pada saat itu melakukan komunikasi. Artinya di sini bahwa bagaimana sesungguhnya kita mengatur terhadap protokol ini, terkait asal klasternya memang dia dari Indogrosir. Tapi dia adalah penduduk yang ada dalam satu wilayah desa di wilayah Serandaan. Agar kemudian dalam upaya kita secara sungguh-sungguh melakukan upaya pencegahan dan penanganan COVID ini, hasilnya bisa maksimal kita dapatkan, maka atas sesuatu yang sesungguhnya tidak harus terjadi manakala kesadaran semuanya sudah bagus, namun hal ini terpaksa terjadi seperti contoh yang ada di Kabupaten Bantul. Mohon ini bisa menjadikan sebuah perhatian bersama dalam rangka kita mensikapi agar hal-hal seperti ini di kemudian hari tidak terjadi lagi. Siapa yang mau disalahkan sulit, dan tujuannya adalah untuk tidak saling mencari siapa yang salah. Tapi bagaimana upaya penanganan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Yang kedua, kalau kami membaca medsos, hari ini adalah hari tanggal 20 bulan Ramadan. Jikalau medsos itu betul, semoga bisa kita tidak lanjuti bahwa nanti malam ada ajakan untuk berdoa bersama yang dilakukan medsos ini yang kami terima itu adalah dari semua kalangan agama ya yang mengajak itu. Sekalipun tidak dilaksanakan dalam satu tempat yang sama, tetapi kita berdoa khusus bagaimana COVID-19 ini bisa segera berakhir di wilayah yang kita cintai ini. Hal itu tentunya lebih juga mendekatkan kita bersama dalam rangka berusaha dan memohon kepada Allah di bulan Ramadan yang sangat mulia ini.
Ibu, Bapak, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan Pansus. Kepada teman-teman Pansus, kepada Sekpan, kepada mitra kerja organisasi pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih atas kesungguhan dalam rangka bersama-sama dengan Pansus BA 38 melakukan pembahasan terhadap Raperda ini. Yang selanjutnya sesuai dengan tata tertib DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, laporan hasil kerja Pansus bahan acara nomor 38 tahun 2019 berisi proses pembahasan dan hasil pembicaraan garing kesepakatan sehingga secara rinci sistematikanya dapat kami laporkan sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Pertama, Panitia Khusus bahan acara nomor 11 tahun 2019 dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 31/K/DPRD/2019 tentang tata cara penyusunan rencana pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa tersebut dalam bahan acara nomor 11 tahun 2019. Selanjutnya, Panitia Khusus bahan acara nomor 38 tahun 2019 dibentuk melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 82/K/DPRD/2019 tentang pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam bahan acara nomor 38 tahun 2019. Romawi II, tahap pembahasan. 1. Panitia Khusus beracara nomor 38 tahun 2019 dibentuk berdasarkan keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 277/K/DPRD/2019 tentang pembentukan Panitia Khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan tersebut dalam bahan acara nomor 38 tahun 2019. 2. Adapun susunan personalia pimpinan dan anggota Panitia Khusus bahan acara nomor 38 tahun 2019 dibentuk berdasarkan keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2/82/DPRD/2019 tentang susunan personalia pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan tersebut dalam bahan acara nomor 38 tahun 2019 tersebut di bawah ini. Ketua merangkap anggota Suwarti, Wakil Ketua merangkap anggota Eko Santo ST.MSI, anggota 1 KPH Purwodiningrat SE MPA, 2 DRA Rita Nurmastuti MPD, 3 Wahyu Pradana Adi Putra SPSI, 4 Muhammad Syafi'i SPSI, 5 Amir Sarifudin, 6 Arif Setiadi SIP, 7 Retno Sudianti AMD, 8 Hifni Muhammad Nasik SE MPA, 9 Haji Sutio SE, 10 Agus Sumartono ST, dan 11 Suparjo SIP. 3. Untuk rapat kerja Panitia Khusus bahan acara nomor 38 tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 8 kali rapat yang dihadiri oleh pimpinan, anggota Pansus, dan tim dari eksekutif mitra kerja pembahas raperda dimaksud. 4. Sebagai upaya untuk menambah masukan dan referensi, telah dilakukan agenda baik itu konsultasi dan juga kunjungan kerja di provinsi lain. Romawi III, hasil pembahasan. Hasil fasilitasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terhadap draft rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 1. Dilakukan perubahan judul peraturan daerah dari pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan menjadi pembangunan wilayah perbatasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami ulangi, dilakukan perubahan judul peraturan daerah dari pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan menjadi pembangunan wilayah perbatasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Pada konsideran menimbang pada huruf B sampai D dilakukan penyempurnaan redaksional dari semula pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan menjadi pembangunan wilayah perbatasan. 3.
pada bagian konsideran menimbang huruf B, huruf C, dan huruf D dilakukan penyesuaian redaksional dari semula pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan menjadi pembangunan wilayah perbatasan. 4. Pada bagian dasar hukum ditambahkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. 5. Pada bagian ketentuan umum terdapat beberapa hal yang telah disesuaikan, yakni a. Penulisan kata daerah, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang semula diletakkan di akhir ketentuan umum dipindahkan menjadi bagian awal ketentuan umum. B. Kata pengelolaan wilayah perbatasan pada angka 2 dihapus. C. Frase tim pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan diubah menjadi tim pembangunan wilayah perbatasan. 6. Pada pasal 2, frasa pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan dilakukan penyesuaian menjadi pembangunan wilayah perbatasan. 7. Pada pasal 3 terdapat beberapa hal yang disesuaikan, yakni a. Huruf A diubah redaksionalnya menjadi meningkatkan pelayanan dasar di wilayah perbatasan. B. Huruf C diubah redaksionalnya menjadi meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pembangunan di wilayah perbatasan. 8. Pada bab 2, dilakukan perubahan judul bab dari semula pengelolaan wilayah perbatasan menjadi penataan wilayah perbatasan. 9. Pada bab 14 dilakukan penyesuaian judul bab menjadi tim pembangunan wilayah perbatasan daerah istimewa Yogyakarta. 10. Pada pasal 12 huruf C, pasal 13, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 33, frase tim pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan dilakukan penyesuaian menjadi tim pembangunan wilayah perbatasan. Dan 11, pada pasal 35 ayat 1, pasal 37, dan pasal 39, agar frase pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan diubah menjadi pembangunan wilayah perbatasan. Penutup, demikian laporan hasil pembahasan Pansus Bahan Acara nomor 38 tahun 2019. Dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah diharapkan mampu untuk dapat mewujudkan percepatan pembangunan daerah istimewa Yogyakarta, terutama adalah pemenuhan kebutuhan dasar di daerah perbatasan, termasuk infrastruktur jalan, agar senantiasa di DIY kemudian tidak terjadi lagi wilayah ataupun masyarakat yang marginal. Demikian laporan Pansus, banyak salah dan kurangnya. Kami mohon maaf yang secukupnya dan semoga raperda ini dan setelah menjadi perda dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta 13 Mei 2020 dan pembentukan Panitia Khusus, Ketua Suwardi, Wakil Ketua Eko Suwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada juru bicara BA 38 tahun 2019 atas penyampaian laporan hasil kerjanya. Demikian laporan kerja Panitia Khusus Bahan Acara nomor 38 tahun 2019 Dewan Perwakilan Daerah Jakarta terhadap penyempurnaan Bahan Acara nomor 38 tahun 2019 sebagaimana telah kita dengar bersama. Sebelum kita lanjutkan, saya mencoba menegaskan nyetir daripada apa yang disampaikan oleh Ketua Pansus tadi. Kebetulan di sini ada Wakil Gubernur yang kebetulan Ketua Gugus Tugas. Bahwa pengawasan kita yang ada di lapangan, Nun Sewu, Sipaduka, kita hanya mendengar bagaimana peningkatan orang yang kena penyakit, tapi kita tidak pernah mendengar bagaimana progres gugus tugasnya.
Untuk itu menjadi catatan supaya nanti bisa untuk berbenah di kemudian hari. Terima kasih. Beserta paripurna yang kami hormati, berdasarkan pasal 242 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa rancangan pada Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kemudian berdasarkan tata tertib DPRD DIY disebutkan bahwa pengambilan keputusan terhadap putusan Dewan Perwakilan Daerah dilakukan dalam rapat paripurna. Untuk memenuhi peraturan perundangan tersebut, maka untuk lebih jelasnya, kami minta kepada Sekretaris Dewan membacakan rancangan peraturan daerah dan rancangan persetujuan bersama tersebut dalam acara nomor 11 dan 38 tahun 2019 dan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Daerah tersebut dalam acara nomor 9 tahun 2020. Kami persilakan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0 Tahun 0 tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan, menetapkan peraturan daerah tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1 sampai dengan Pasal 3. Bab 2, Penataan Wilayah Perbatasan, Pasal 4 sampai dengan Pasal 8. Bab 3, Pembangunan Wilayah Perbatasan, Pasal 9 sampai dengan Pasal 25. Bab 4, Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan, Pasal 26 sampai dengan Pasal 34. Bab 5, Kerjasama, Pasal 35 sampai dengan Pasal 36. Bab 6, Peran serta Masyarakat, Pasal 37 sampai dengan Pasal 38. Bab 7, Pendanaan, Pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bab 8, Ketentuan Penutup, Pasal 40. Peraturan Gubernur sebagai pelaksana dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan. Pasal 41. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 0. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubuwono X. Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 0. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 0, nomor registrasi peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penjelasan tidak dibacakan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 0 tahun 0 tentang tata cara penyusunan pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya
mengingat, dan seterusnya. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa. Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Bab 2, Pembentukan Perda dan atau Perdais, Pasal 6 sampai dengan Pasal 41. Bab 3, Perda dan atau Perdais di luar Propem Perda, Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Bab 4, Waktu penetapan, Pasal 45 sampai dengan Pasal 46. Bab 5, Peran serta masyarakat, Pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bab 6, Ketentuan Peralihan, Pasal 48 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bab 7, Ketentuan Penutup, Pasal 49. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam lembaran daerah istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 0 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X. Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 0 Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta R. Kadarmanta Baskara Aji. Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 0 nomor registrasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 0, penjelasan tidak dibacakan. Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam Bahan Acara nomor 38 tahun 2019. Nomor 0. Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 bulan Mei tahun 2020, bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menyetujui bersama terhadap rancangan peraturan daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam Bahan Acara nomor 38 tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam Bahan Acara nomor 38 tahun 2019. Demikian persetujuan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Nuryadi. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubuwono X. Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tata cara penyusunan pembentukan
peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa tersebut dalam Bahan Acara nomor 11 tahun 2019. Nomor 0. Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 bulan Mei tahun 2020, bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, menyetujui bersama terhadap rancangan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tata cara penyusunan pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa tersebut dalam Bahan Acara nomor 11 tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah istimewa Yogyakarta tentang tata cara penyusunan pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa tersebut dalam Bahan Acara nomor 11 tahun 2019. Demikian persetujuan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Nuryati. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubuwono X. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 0 tentang perubahan ke-6 atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 65-K-DPRD tahun 2016 tentang rencana pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengubah lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 65-K-DPRD-2016 tentang rencana pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 27-K-DPRD tahun 2019 tentang perubahan ke-5 atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 65-K-DPRD tahun 2016 tentang rencana pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran ketiga keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 0. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Nuryati. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Sekretaris DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Ketua fraksi-fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembacaan selesai. Terima kasih kepada Sekretaris Dewan, Raut Purna yang kami hormati. Demikianlah redaksi naskah rancangan peraturan daerah, rancangan persetujuan bersama, dan rancangan putusan Dewan Perwakilan Daerah tersebut dalam bahan acara nomor 11 dan 38 tahun 2019, serta rancangan putusan Dewan Perwakilan Daerah tersebut dalam bahan acara nomor 9 tahun 2020 sebagaimana telah dibacakan. Kami mohon persetujuan. Apakah rancangan peraturan daerah, rancangan putusan bersama, dan rancangan putusan DPRD yang telah dibacakan disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, persetujuan bersama dan putusan DPRD? Terima kasih. Rapat paripurna yang kami hormati. Sekarang kita masuki acara pendatangan naskah persetujuan bersama ditandai oleh pimpinan DPRD dan pembuahan paraf oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesudah pendatangan dan pembuahan paraf selanjutnya kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dimohon untuk membacakan pendapat akhir gubernur. Demi tertibnya acara tersebut, pelaksanaan kami serahkan kepada protokol. Silakan. Penandatanganan naskah persetujuan bersama oleh pimpinan rapat paripurna dan pembubuhan paraf oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada yang terhormat, pimpinan rapat paripurna dan Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan didampingi oleh pimpinan dewan lainnya dimohon menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan pembacaan pendapat akhir gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hadirin yang berbahagia.
mohon izin membacakan pendapat akhir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa dan rancangan peraturan daerah tentang pembangunan wilayah perbatasan di daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta, 13 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, saudara pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hadirin yang berbahagia, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini dapat diselenggarakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita diperkenankan untuk menghadirinya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, meskipun dalam situasi tanggap darurat bencana coronavirus 19, namun kita masih berkomitmen kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam membentuk produk hukum daerah yang akan menyempurnakan regulasi dalam rangka pelaksanaan garing penyelenggaraan pemerintah daerah. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD telah memberikan persetujuan bersama terhadap 2 raperda, yaitu Raperda tentang tata cara penyusunan pembentukan peraturan daerah dan garing atau peraturan daerah istimewa, dan Raperda tentang pembangunan wilayah perbatasan di daerah istimewa Yogyakarta. Saudara pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, Raperda tentang tata cara penyusunan pembentukan peraturan daerah dan garing atau peraturan daerah istimewa akan, mohon izin, saudara pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, Raperda tentang cara penyusunan pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa akan menjadi pedoman bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan hukum dengan penetapan Raperda yang menjadi prioritas untuk dibahas dalam periode tertentu. Kita semua berharap dengan adanya regulasi ini, pembentukan peraturan daerah-daerah dengan kedepannya dapat semakin optimal dan sesuai dengan kebutuhan real daerah. Sedangkan Raperda tentang Raperda tentang pembangunan wilayah perbatasan di daerah istimewa Yogyakarta diharapkan mampu memberi acuan bagi semua pihak dalam menyelenggarakan program-program pembangunan untuk menanggulangi ketimpangan wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini selaras dengan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan daerah lain, dapat diwujudkan melalui koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan penyelarasan pembangunan yang dilakukan. Saudara pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia,
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita, sehingga kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam mengayomi dan mensejahterakan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 13 Mei 2020. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu telah kami bacakan pendapat akhir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Daerah Jakarta. Bacakan pendapat akhir Gubernur. Beserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan ditandatangani dan pembubuhan para naskah rancangan persetujuan bersama dan rancang putusan Dewan, maka secara resmi telah ditetapkan menjadi 1. Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tata cara penyusunan rencana pembentukan peraturan daerah atau peraturan daerah istimewa nomor 14/K/DPRD/2019 nomor 1/Pers/2019. Romawi 2. Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor 15/K/DPRD/2019 nomor 2/Pers/2019. Romawi 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perubahan ke-6 atas keputusan Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 65/K/DPRD/2019 tentang rencana pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 16/DPRD/2020. Rapat paripurna yang kami hormati. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada siang hari ini dengan acara 1. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Istimewa Daerah DI Peraturan Daerah Istimewa DPRD atas pembahasan Raperda DI tentang tata cara penyusunan rencana pembentukan peraturan daerah atau peraturan daerah istimewa tersebut dalam acara nomor 11 tahun 2019. 2. Laporan panitia khusus bahan acara nomor 38 tahun 2019 DPRD DIY atas pembahasan Raperda DIY tentang pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam acara nomor 38 tahun 2019. 3. Persetujuan bersama terhadap bahan acara nomor 11 dan 38 tahun 2019. 4. Persetujuan dan penetapan rancangan putusan DPRD DIY tentang perubahan ke-6 atas putusan DPRD nomor 65/K/DPRD/2019 tentang rencana pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek di lingkungan DPRD DIY tersebut dalam acara nomor 9 tahun 2020. 5. Pendapat akhir Gubernur atas persetujuan bersama Raperda 11 tahun dan 38 tahun 2019 akan dijadikan risalah rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Beserta rapat paripurna yang kami hormati.
Rapat paripurna siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Wakil Gubernur Daerah Jakarta dan hadirin sekalian, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih. Akhirnya, dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Jakarta pada siang hari ini pukul 11.37 menit kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Segenap hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini telah selesai. Kepada yang terhormat, pimpinan Dewan dan Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Kepada yang terhormat segenap anggota Dewan, kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan acara rapat konsultasi yang dihadiri oleh pimpinan Dewan dan ketua-ketua fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera menuju ruang transit lantai 1. Terima kasih.